Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rencana seserahan pengantin berupa sepeda motor buyar karena motor dicuri maling beberapa jam sebelum ijab kabul. Mantan kepala desa yang menjadi buronan kasus perdagangan orang ke Malaysia dibekuk saat berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Pesanan naik 2 kali lipat, perajin tempat pemanggang sate di Klaten melembur penuhi permintaan Idul Adha. Sebuah sepeda motor yang sedianya digunakan untuk diserahkan kepada pengantin digondol maling di Kabupaten Tegal. Namun aksi pelaku terekam kamera pengawas sehingga bisa membantu polisi menangkap pelaku. Rencana Malawi menjadikan sepeda motor sebagai seserahan putranya untuk keluarga mempelai perempuan buyar sudah. Padahal motor sudah dihias sedemikian rupa dan telah diberi nama anaknya dan calon menantunya. Petaka datang karena ulah pencuri. 2 pelaku bersepeda motor menggondol motor seserahan itu hanya beberapa jam sebelum ijab kabul berlangsung di wilayah Adiwerna, Kecamatan Tegal, Selasa pagi. Pelaku beraksi Selasa dini hari. Dari rekaman kamera pengawas milik tetangga, kedua pelaku berbagi peran. Satu sebagai eksekutor, sedangkan satu lagi mengawasi dari atas motor. Pelaku dengan cepat merusak kunci gembok pagar lalu membawa kabur motor seserahan. Diduga pelaku sengaja mengincar motor baru karena 2 motor lainnya tidak disentuh. Contohnya istri lihat sini, ini udah buka mas. Boy pakernya. Itu udah buka. Jam berapa itu pak? Berarti jam 4:04. Oh iya. Kasus telah dilaporkan korban ke Polsek Adiwerna. Korban berharap petunjuk kamera pengawas bisa membantu polisi untuk menangkap pelaku. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Orang tua calon siswa di Brebes mengantri sejak subuh untuk pendaftaran peserta didik baru tingkat SMP. Mereka datang lebih awal demi mendapat nomor urut lebih cepat. Ratusan wali murid dan calon siswa memenuhi SMP Negeri 1 Brebes Selasa pagi. Meski pendaftaran sekolah baru dimulai pukul 7 WIB, mereka sudah tiba sejak subuh. Hingga siang, antrian pendaftaran penerimaan peserta didik baru semakin padat hingga memenuhi ruang pendaftaran. Salah satu orang tua siswa mengaku sudah datang sejak pukul 5 pagi. Bahkan beberapa orang tua siswa sudah menunggu di halaman sekolah dari pukul 4 pagi sebelum gerbang sekolah dibuka. Tunggu itu sih Pak, nomor antrian. Ya, soalnya kalau nggak itu nggak dapet sih. Khawatir nggak dapat? Iya Pak. Pengen di SMS atau bagaimana Bu? Iya. Kenapa? Ya karena SP 1 bagus Pak. Bagus. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Brebes menegaskan pihak sekolah akan transparan dalam penerimaan siswa baru melalui PPDB daring. Apabila hari ini tidak bisa terlayani semua, ya nanti besok pagi atau hari Kamis kita layani dengan maksimal. Intinya kita mengatur itu biar semua pelayanan kepada anak didik, calon anak didik kita itu bisa terlayani dengan baik. Dalam pelaksanaan PPDB tahun ini, pihak sekolah akan menerima siswa baru melalui jalur zonasi minimal 50%, afirmasi 15%, jalur prestasi 30%, dan perpindahan orang tua 5%. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah dasar di Kota Semarang telah berakhir. Namun SD Negeri Peleburan 4 Semarang masih kekurangan peserta didik. Dari kuota 28 siswa, hanya ada 12 siswa yang mendaftar. Penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah dasar di Kota Semarang sudah berakhir pada 20 Juni lalu. Namun masih ada sekolah yang belum terpenuhi kuota siswanya. Salah satunya SDN Peleburan 4 Semarang. Dari kuota 28 siswa, hanya 12 siswa yang mendaftar.
Kepala Sekolah SDN Peleburan 4 mengatakan faktor sepinya pendaftaran siswa baru karena lingkungan sekolah dikelilingi masyarakat usia tidak produktif dan terdapat 4 SD yang berada di zona yang sama. Di lingkungan di SD kami karena Jalan Kusuma Wardani ini itu banyak yang usia tidak produktif, banyak yang sudah sepuh-sepuh, banyak yang dulu tinggal bersama neneknya di sini sudah pindah ke perumahan-perumahan, sehingga mereka mau tidak mau juga zonasinya ikut di KK yang baru, sehingga mereka mendaftarnya ya sesuai dengan zonasi di KK yang baru. Gitu. Dan itu ada 4 Mas, SD Peleburan 1, 2, 3, 4. Kebetulan dari 4 SD tersebut mereka juga mengambil zonasi yang sama. Zonasinya di Kelurahan Wonodri, di Kelurahan Leburan, sehingga mau tidak mau kan kita juga bersaing. Padahal berbagai upaya telah dilakukan mulai dari promosi ke taman kanak-kanak, sosialisasi ke orang tua siswa, hingga promosi melalui media sosial. Namun hingga batas pendaftaran hari terakhir hanya 12 siswa yang mendaftar ke sekolah. Pihaknya masih berharap kuota bisa terpenuhi hingga pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru mulai pada 17 Juli mendatang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, sepekan jelang Idul Adha, peternak domba di Kota Semarang kebanjiran pesanan. Lebih dari 1.000 ekor domba terjual ke berbagai daerah. Aktivitas peternakan domba di Jatibarang, Kota Semarang lagi sibuk-sibuknya. Mereka kebanjiran pesanan domba sepekan jelang Lebaran Kurban. Setiap hari peternak sibuk menimbang dan memberikan kalung bertanda nomor domba yang sudah terjual agar tidak tertukar. Setidaknya ada 1.200 ekor domba yang sudah terjual. Tak hanya di Semarang, tetapi sampai ke Pekalongan, Solo, Sukabumi, hingga Depok. Sebagian sudah dikirim, sementara sisanya akan dikirim 3 hari jelang Idul Adha. Ya, ini sudah ada peningkatan, sekarang sudah ada 1.000-an lebih lah. 1.000 lebih ya Pak? Ya. Itu dikirim di mana saja itu Pak hewannya? Ya, ada yang dekat sini ya masih ikut Jawa Tengah, ada yang sampai Sukabumi, ada yang sampai Depok yang dekat Jakarta itu. Jakarta ya Pak. Akan terus meningkat atau gimana nih Pak? Biasanya ada meningkat, biasanya kalau H-1 nanti tinggal yang kecil-kecil itu biasanya laku, karena nggak ada pilihan. Peternak memastikan seluruh domba sehat dan layak jadi kurban. Harga yang ditawarkan juga terjangkau, mulai dari 1,8 juta hingga 5,8 juta rupiah bergantung pada bobotnya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, tak hanya peternak, perajin tempat pemanggang sate di Klaten juga kebanjiran pesanan. Bahkan perajin terpaksa lembur untuk menyelesaikan pesanan yang naik 2 kali lipat. Idul Adha membawa berkah bagi Wianto, perajin tempat memanggang sate di Klaten. Sudah beberapa hari terakhir ia terpaksa melembur untuk memenuhi pesanan tempat memanggang sate yang naik 2 kali lipat. Biasanya ia hanya memproduksi 40 hingga 50 tempat pemanggang sate per hari. Namun kini permintaannya hingga 100 buah. Lonjakan pesanan jelang Idul Adha membuat perajin ini sampai kewalahan. Kalau sebelum Idul Adha itu paling jam 7 sampai jam 5. Tapi kalau ini permintaan dari sales banyak, itu dilanjutkan ke jam 7 habis misa sampai jam 9. Lembur itu? Iya, lembur. Kenapa lembur Mas? Kan untuk memenuhi permintaan dari sales pelanggan, biar terpenuhi. Tapi kalau lemburan juga nggak bisa memenuhi. Karena permintaan sales biasanya hari biasa itu minta 50, ini lebih. Harga pemanggang sate antara Rp7.500 hingga Rp9.000 bergantung ukurannya. Pesanannya datang dari Yogyakarta, Solo, Wonogiri hingga Semarang. Tak disangka jelang Idul Adha ia kebanjiran pesanan seperti ini. Bisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.